Suara ketukan pintu kembali terdengar setelah ketukan pertama tidak ada orang yang membukakannya. "Sayang, ada yang mengetuk pintu," kata Jasmine. "Aku bukakan pintu dulu, kamu jangan berendam terlalu lama, oke?" Ucap Stefano kemudian keluar dari kamar mandi dan menutup pintunya kembali. Setelah itu dia melangkah menuju pintu kamarnya yang diketuk. Begitu pintu dibuka, ternyata William lah yang mengetuk pintu kamarnya. "Papi, ada apa? Apa ada sesuatu? Ibu baik-baik saja kan?" tanya Stefano yang tiba-tiba panik. "Ibumu tidak apa-apa nak, bisa kita bicara sebentar, apa papi mengganggu kalian?" "Ada yang ingin papi bicarakan denganmu dan ini penting," ucap William. "Tidak Pi, baiklah papi bicara saja," jawab Stefano mempersilahkan papinya untuk berbicara. "Istrimu di mana?" "Tadi yang papi lihat Alno bersama Jason dan Liora di ruang keluarga sedang menonton TV," William bertanya karena dia tidak melihat menantunya. "Jasmine sedang mandi, dan Alno memang tadi aku menyuruh Jason untuk mengajaknya bermain," jawab Stefano menjelaskan. "Bisakah kita bicara di ruang kerja papi saja?" tanya William ragu. "Baiklah." Setelah mendapat persetujuan dari Stefano, William pun melangkahkan kakinya menuju ke ruang kerja. Sementara Stefano menutup pintu kamarnya dan melangkah mengikuti papinya. Begitu sampai di ruang kerja, yang berada paling ujung dan masih berada di lantai yang sama dengan kamar Stefano. William membuka pintu kayu berwarna coklat itu, dan masuk ke dalam lalu mempersilahkan Stefano untuk duduk di sofa yang berada di ruangan itu. Begitu Stefano sudah duduk, William pun ikut duduk memilih di sofa single yang berada di depan Stefano. "Apa yang mau papi bicarakan?" tanya Stefano setelah 5 menit berada di ruangan itu. Papinya belum mengeluarkan sepatah kata pun. William ragu untuk mengatakannya, tapi inilah pilihan yang tepat, yang sudah beberapa hari ini dia pikirkan. "Papi mau kamu yang mengurus perusahaan yang papi pimpin selama ini, papi harap kamu bersedia. Di masa tua papi ini, papi ingin menghabiskan banyak waktu dengan ibumu, untuk menebus kesalahan yang selama ini papi perbuat, kamu bersediakan?" tanya William sedikit ragu. "Tapi Pi, papi tahu sendiri aku tidak pernah tahu soal perusahaan papi, kenapa tidak Max saja? Atau kalau tidak Liora?" "Aku tidak bisa Pi," kata Stefano. "Kamu bisa belajar nak, orang-orang papi akan membantumu." Papi sudah bicarakan hal ini dengan Max, tapi Max menolak. Max sudah mempunyai perusahaan sendiri di bidang kesukaannya, dan Liora juga tidak mau, dia juga setuju dengan papi jika kamu yang akan menggantikan papi. "Tapi Pi, papi mohon nak, papi tahu jika selama ini kamu juga mengurus usaha peninggalan ayahmu kan? Dan Jason yang membantumu mengurus bisnis itu," ucap William. "Dari mana papi tahu? Hanya Jason yang tahu soal ini, bahkan ibu tidak pernah tahu." "Apa Jason yang memberitahu papi?" tanya Stefano penasaran. "Kamu pikir, papi benar-benar tidak peduli terhadapmu? Kamu pikir papi bahkan tidak tahu bakat atau bidang yang disukai putra-putra papi? Papi tahu nak, jika kamu suka dengan seni seperti ayahmu, makanya kamu ingin menjadi seperti ayah kan?" kata William mengatakan kebenarannya yang sudah dia pernah cari tahu. William mengingat saat dia berkunjung ke kediaman kakaknya yang ditempati oleh Stefano, dia melihat banyak lukisan yang sepertinya baru dibuat. Berarti itu bukan buatan kakaknya. William tahu jika kakaknya Stephen memang menyukai seni sedari kecil, dan dia juga memiliki bakat yang ibu mereka turunkan. Tapi sang ayah menunjuk Stephen sebagai penerus perusahaannya, karena memang pada awalnya William sama sekali tidak berminat dengan bisnis keluarganya itu. Dia lebih suka menjadi dokter. Hingga pada suatu saat ayahnya bilang dia tidak akan pernah merestui hubungannya dengan Tifa jika dia tidak mau belajar bisnis keluarganya. Dan pada saat itulah William memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri atas perintah ayahnya, dan dia juga ingin membuktikan pada kedua orang tua Tiffany, jika dia layak menjadi suami putrinya. Dulu perusahaan keluarga William tidak sebesar seperti sekarang ini. Hingga di bawah pimpinan Stephen perusahaan di bidang pangan itu maju pesat. Sayangnya Stephen saat itu memutuskan untuk pergi dan meninggalkan perusahaan yang sudah besar namanya demi sesuatu yang pada akhirnya menghancurkan hidupnya. Ayahnya tidak pernah tahu jika Stephen pergi karena dia harus bertanggung jawab atas perbuatan adiknya. Dia memilih tinggal di desa terpencil dan mendirikan galeri seni miliknya. Dia berjuang dari nol dan mendirikan bisnis di bidang desain, baik untuk desain pakaian maupun hunian. Dan usahanya itu semakin berkembang dengan kemampuan serta bakat yang dimilikinya, dan ternyata bakat itu juga menurun pada Stefano. Dia mewariskan semua itu untuk Stefano. Dan selama ini Stefano memang mengurus perusahaan itu dibantu dengan Jason.
Papi memang selalu bilang jika papi membencimu, tapi hati kecil papi tidak bisa. Kau masih ingat bukan pada acara keluarga yang papi adakan saat itu, dan banyak orang yang mengatakan jika kamu bukan putra papi, papi ingin marah, papi tidak terima. Tapi papi pura-pura baik-baik saja di depanmu, karena kamu pasti berpikir jika itu papi yang melakukan hal itu kan? Kamu berpikir jika papi yang menyebarkan berita itu kepada orang-orang, karena bahkan ibumu juga berpikir seperti itu. Papi sebenarnya langsung menghentikan berita itu ketika melihatmu kamu pergi. Coba kamu pikir jika papi tidak menghentikannya, pasti paginya berita itu semakin marak dan menggemparkan banyak orang. Entahlah papi sakit melihatmu dilakukan seperti itu, karena menurut papi hanya papi yang boleh melakukan itu padamu, tidak dengan orang lain. Dan sejak saat itu papi mencari tahu tentangmu. Jadi papi. Iya nak, maafkan papi, Vano. Sungguh papi sangat menyesali apa yang papi lakukan saat itu, ucap William yang lagi-lagi mengingat kejadian yang lalu. Papi, kenapa papi terus saja minta maaf? Vano sudah memaafkan papi, jadi berhentilah meminta maaf dan merasa bersalah, kata Stefano yang tidak tega melihat papinya terus diliputi rasa bersalah yang teramat dalam. Kenapa kau tidak menghukum papi saja nak? Kenapa kau memutuskan untuk memaafkan papi? Kenapa kau tidak membiarkan papi menyerahkan diri? Tanya William meneteskan air matanya. Stefano mendekat dan memeluk papinya. Sudahlah, lupakanlah masa lalu yang menyakitkan itu, kita buka lembaran baru dengan kehidupan yang penuh cinta dan sayang mulai sekarang. Tidak ada gunanya terus meratapi kesalahan yang pernah kita perbuat di masa lalu karena masa lalu tidak bisa diputar kembali. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperbaikinya dan jadikan kesalahan kita di masa lalu sebagai pelajaran untuk kita hidup lebih baik ke depannya. Kita mulai semua ini dari awal ya Pi. Dan berhentilah merasa bersalah, karena itu juga yang ayah inginkan seperti apa yang dituliskan dalam suratnya, kata Stefano yang masih memeluk William. Ya, sebelum meninggal Stefan menemui seseorang yang tak lain adalah ayahnya yang melihat dengan jelas siapa pelakunya dan orang yang ada di baliknya. Dia meminta pada ayahnya agar tidak melaporkan hal ini, dan menganggapnya kecelakaan biasa. Dan Stefan juga menitipkan surat pada Paman Roy. Stefan meminta agar suatu saat Paman Roy harus memberikan surat itu pada anak dan istrinya dan menjaga anaknya. Dan Paman Roy menyetujui itu untuk menebus rasa bersalahnya, bagaimanapun dia juga terlibat akan kecelakaan itu dan Stefan dengan berbesar hati memaafkan kesalahannya dan tidak memasukkannya ke dalam jeruji besi. Jason belum lama memberikan surat itu, karena ayahnya berpesan agar dia memberi surat itu di saat Tifa sudah mengetahui tentang kematiannya. Bahkan Jason pun tidak tahu apa isi dalam surat itu. Dan ternyata isi dalam surat itu adalah tidak mengungkit tentang kecelakaan yang dialaminya. Dan memaafkan orang di balik kecelakaannya. William tampak mengangguk di pelukan hangat putranya itu. Dia benar-benar beruntung memiliki Stefano, putra yang sangat pengertian dan berjiwa besar. Terima kasih Kak, terima kasih karena Kak Stefan telah menjaga dengan baik orang-orang yang aku sayang. Terima kasih karena mendidik putra kita Stefano menjadi putra yang baik, bahkan dia mau memaafkan kesalahanku yang telah menyakitinya begitu banyak Kak, dan maaf karena telah tidak percaya padamu dan bahkan sempat membencimu, ucap William dalam hati. Setelah berbincang Stefano menemui Jason yang ada di ruang keluarga dan Alno tidur di pangkuannya. Sedangkan kata Jason, Liora sudah kembali ke kamarnya sekitar 15 menit yang lalu. Jason, panggil Stefano tanpa mengeluarkan suaranya. Sejak kapan Alno tidur? Tambahnya dengan berbisik. Sekitar setengah jam yang lalu. Ada apa tuan? Seperti ada yang mengganggu pikiran Anda. Tanya Jason ikut berbisik takut membangunkan Alno. Tidak apa-apa, kita bicarakan nanti saja. Biar aku pindahkan Alno dulu, kamu istirahatlah. Kata Stefano yang mendekat dan akan mengangkat Alno, tapi keduanya kaget saat melihat seseorang berteriak dan keduanya sangat mengenal suara orang itu. Jason dan Stefano tampak menoleh dan mendapati Max sedang menangkap ikan yang loncat-loncat di atas lantai. Keduanya saling pandang, dan menatap Max bingung. Apa yang kau lakukan, hingga sampai berteriak seperti itu, kata Jason menatap Max aneh. Aku sedang berenang, jawab Max ketus sambil masih berusaha menangkap ikan dengan ukuran lumayan besar. Mana ada orang berenang di lantai, kata Jason sambil menepuk-nepuk paha Alno yang tadi sempat menggeliat, merasa tidurnya terganggu karena teriakan Max. Makanya punya mata dipakai, tidak lihat aku ini sedang apa? Lagian ini juga ikan pakai acara lepas dan loncat-loncat segala, gerutu Max pada ikan yang tidak tahu apa-apa.
Dasar orang gila, ngomong kok sama ikan, sepertinya masalah kemarin berhasil membuat kepintaran orang berkurang, ucap Jason. Awas saja kau, decak Max. Kau berani denganku. Jason menggulung ke mejanya dan menatap Max tajam. Kepedean sekali, siapa juga yang berbicara denganmu, jelas-jelas aku sedang berbicara dengan ikan, nah kena kau. Kata Max senang begitu bisa menangkap ikan itu. Kekanakan, kata Jason dan Stefano bersamaan. Tanpa menghiraukan ucapan kakak dan asisten kakaknya itu, Max memilih melangkahkan kakinya menuju dapur. Stefano dan Jason saling pandang kemudian berkata bersamaan, aneh dan menyebalkan. Beberapa detik kemudian Max kembali lagi ke tempat di mana Stefano dan Jason berada. Puan, apakah dia mendengar apa yang kita bicarakan? Ucap Jason berbisik. Stefano hanya mengangkat kedua bahunya acuh. Kak Olive mana kak? Tanya Max setelah tadi terdiam. Di kamar, untuk apa kau menanyakan istriku? Stefano bertanya dengan tatapan menyelidik. Oh, baiklah aku ke kamar kalian sekarang. Kata Max kemudian melangkahkan kakinya hendak ke kamar Stefano. Berhenti atau mati. Suara Stefano terdengar menggelegar di seluruh ruangan, Jason pun sampai menutup telinga Alno, untung saja anak itu tertidur dengan lelap. Liora dan William yang baru saja akan turun mendengar teriakan Stefano, kemudian mereka berdua segera bergegas untuk segera sampai di lantai 1, takut kakak beradik itu bertengkar. Ada apa ini? Tanya William yang kini sudah sampai di lantai 1. Aku hanya ingin menemui Olivia, reaksi Kak Vano saja yang berlebihan kata Max membela diri. Jason yang melihat itu segera bangun dari duduknya membawa Alno ke kamar yang biasa ditempati jika menginap di sana. Apa kau bilang? Hanya. Yang mau kau temui itu istriku. Dan kau bilang hanya. Apa perlu aku ingatkan jika dia sekarang adalah kakak iparmu, jadi jangan mengganggunya lagi. Ucap Stefano dingin. Kak, kau ini berlebihan sekali. Kau tidak perlu khawatir, aku sudah tahu posisiku dan aku ingat jika Olivia adalah kakak iparku, aku hanya perlu bantuannya, ucap Max merasa kesal karena harus menunda-nunda apa yang sedang diinginkannya. Tak lama pun Jasmine turun dari tangga dan seketika membuat semua orang di sana langsung menoleh ke arahnya. Jasmine merasa bingung akan tatapan semua orang, dia melihat dirinya sendiri, apa ada yang aneh? Tapi menurutnya tidak, tapi kenapa semua orang melihatnya dengan tatapan yang sulit diartikan, begitulah isi pikiran Jasmine. Max langsung berlari ke arah Jasmine yang kini sudah sepenuhnya menginjak lantai 1. Stefano juga ikut berlari menghalanginya. Kak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menghalangiku? Aku hanya perlu sedikit waktu untuk berbicara dengan Kak Olive, ucap Max yang benar-benar sudah merasa sangat kesal. Ada apa ini? Kenapa dengan kalian? Tanya Jasmine yang merasa aneh dengan tingkah kedua pria yang ada di hadapannya. Aku tebak, pasti Kak Max ingin sesuatu kan? Tanya Jasmine yang sudah tahu gelagat adik iparnya jika menginginkan sesuatu, karena memang itu yang terjadi belakangan ini pada Max, dan Jasmine sudah hafal betul tentang itu. Iya, kamu paling mengerti Kak. Kata Max dengan mata yang berbinar seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Apa yang kakak inginkan? Tanya Jasmine tanpa basa-basi. Aku tadi membeli ikan dengan ukuran cukup besar dan masih hidup, aku ingin kamu melepaskannya di kolam renang, ucap Max tanpa dosa. Kak, apa kau gila? Kenapa ikannya dilepas di kolam renang tidak di kolam ikan yang ada di belakang rumah saja, kata Liora kesal. Terserah aku maunya di kolam renang. Ucap Max tidak mau kalah. Tapi Kak, nanti kolamnya jadi bau amis, ketus Liora. Melihat perdebatan Liora dan Max, akhirnya Jasmine pun menengahi. Sudahlah, aku akan melakukannya, ucap Jasmine pada akhirnya. Stefano hendak melangkah menuju ke atas meninggalkan istri dan keluarganya yang masih di sana, tapi segera William tahan. Temani istrimu. Dia sedang mengandung, di dalam perutnya ada anak kalian, jaga mereka baik-baik. Perintah William. Stefano kemudian melihat ke arah istrinya yang sedang menengahi perdebatan kedua adiknya itu. Stefano menghela nafas berat, baiklah Pi, aku akan menemaninya, aku juga tidak ingin terjadi apa-apa dengan mereka. William kemudian dan tersenyum dan menepuk bahu putra pelan. Papa tunggu kalian semua di ruang makan. Kata William kepada semua anaknya dan kemudian berlalu meninggalkan mereka di ruang makan. Liora, Maxime, Stefano dan Jasmine lalu menuju ke kolam renang untuk melepaskan ikan yang tadi Max beli. Dan setelah melepaskan Max meminta Stefano untuk menangkapnya kembali dan menyuruh pelayan untuk memasaknya.
Dan Max pun menyantap hasil masakan itu seperti orang kelaparan. Ikan dengan ukuran yang cukup besar dia habiskan seorang diri. Membuat semua orang termasuk Jason yang baru bergabung hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah acara makan malam bersama, William berpamitan kepada anak-anaknya untuk pergi ke rumah sakit untuk menemani istrinya bergantian dengan Bibi Arum. Dan William juga menolak anak-anaknya yang ingin menemaninya. Mereka kemudian menuju ke kamar masing-masing untuk beristirahat lebih awal, karena besok pagi operasi transplantasi jantung ibunya akan dilakukan. Begitu pula dengan Stefano yang sejak tadi hanya diam saja. Dia merasa kesal karena dia merasa jika adiknya Max kini tengah mengerjainya. Sayang, kenapa? Apa kamu marah karena aku menuruti keinginan Kak Max? Atau kamu merasa kesal karena Kak Max menyuruhmu melakukan hal seperti tadi? Tanya Jasmine yang menahan lengan suaminya yang hendak ke kamar mandi. Stefano hanya diam saja tanpa menjawab satu pertanyaan pun yang istrinya ajukan. Kamu harap maklum ya dengan keinginan Kak Max, bukan aku membelanya, tapi aku juga merasakan sendiri saat itu, bagaimana rasanya menginginkan sesuatu tapi tidak bisa dipenuhi, lirih Jasmine. Jasmine mengingat saat dirinya pertama kali sangat mengingat sesuatu, tapi bahkan dia tidak bisa melakukannya. Kamu harus maklum karena itu semua keinginan keponakanmu, anak Kak Max yang juga masih ada di dalam kandungan, tambah Jasmine. Stefano langsung membalikkan badan dan menatap istrinya lekat, keponakanku. Anak Max yang masih di dalam kandungan. Apa maksud yang kau katakan? Tanyanya menahan amarah.